Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ma'assalamah. Tayyib. Al-an hayya bina naftatihu darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, Ustazah akan menerangkan tentang bab al-mubtada, al-khobar, al-mubtada al-muakhir, al-khobarul muqaddam. Mubtada ialah isim yang terletak di awal kalimat sebagai subjek. Isim itu apa? Jadi semua bentuk nama itu dinamakan isim. Entah nama orang atau nama benda atau nama hewan. Pokoknya semuanya yang termasuk nama tergolong kalimat isim. Contohnya al-madrasatu. Kemudian khobar ialah isim yang terletak setelah mubtada yang berfungsi sebagai predikat. Ya. Contohnya amamal fasli. Selanjutnya, mubtada itu berupa isim nakiroh harus diletakkan setelah khobar yang berupa syibhul jumlah. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti umum. Contohnya, rojulun. Kenapa kok dinamakan umum? Karena contoh rojulun artinya seorang lelaki. Jadi seorang laki-laki itu masih umum, ya, bukan lelaki yang khusus. Entah itu laki-laki yang pintar atau yang rupawan atau yang kaya, ya, karena masih umum, laki-laki. Kemudian syibhul jumlah adalah yang menyerupai jumlah. Maksudnya terdiri dari dua kata. Kemudian ada lafadz fauqa, tahta, waro'a, janibah, ala, fi, ila, dan min. Contoh-contoh tersebut itu sudah banyak di buku kalian ya, sudah banyak digunakan. Jadi setiap kata yang diawali oleh salah satu kata-kata di atas, maka harokat akhirnya berupa kasroh. Contohnya fi, kemudian ketambahan masjidun. Jadi karena masjidun jatuh setelah fi, maka harokatnya masjidun yang asalnya dhammatain diganti dengan kasrotain menjadi fi masjidin. Dan setiap kata yang diawali oleh salah satu kata-kata di atas, maka boleh didahulukan atau diakhirkan. Contohnya fi masjidin Muhammadun. Di dalam masjid ada Muhammad. Nah, itu harokatnya dal kasrotain karena jatuh setelah lafadz fi, ya. Itu kalau didahulukan atau boleh diakhirkan. Contohnya Muhammadun fi masjidin. Muhammad ada di dalam masjid. Muhammadnya dulu, kemudian fi masjidin. Masjidin harokatnya tetap berharokat kasrotain.
Nah, ini Ustazah kasih contoh susunan mubtada dan khobar. Itu ada tulisannya al-mubtada. Contohnya al-kitabu. Khobarnya alal maktabi. Kitab di atas meja. Ya. Jadi al-kitabu menjadi mubtada, alal maktabi menjadi khobar, dan harokatnya ba berharokat kasro karena jatuh setelah ala. Kemudian contoh yang kedua, al ustadzu. Lah, al ustadzu ini menjadi mubtada, kemudian khobarnya fil fasli. Lah, harokat lamnya berharokat kasro karena jatuh setelah fi. Kemudian contoh yang ketiga, al kharitotu, peta, alal haiti, di atas dinding. Jadi harokat akhirnya to berharokat kasro karena jatuh setelah ala. Taib, selanjutnya saya kasih contoh susunan khobar muqaddam. Karena aslinya khobar itu kan jatuh setelah mubtada. Nah, untuk sekarang khobarnya didahulukan, maka namanya khobar muqaddam. Dan mubtada muakhir, karena aslinya mubtada itu di awal, sekarang khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan, maka namanya menjadi mubtada muakhir. Contohnya yang kolom khobar muqaddam, fil masjidi. Mubtada muakhirnya Muhammadun, di dalam masjid ada Muhammad. Kalau dijadikan susunan mubtada khobar berarti dibalik, Muhammadun fil masjidi. Kemudian contoh yang kedua, ala rofi, di atas ra, al kitabu, ada kitab. Di atas ra ada kitab. Kalau dibalik, kalau menjadi susunan mubtada khobar, al kitabu ala rofi. Kemudian contoh yang ketiga, janibal fasli, di samping kelas, maktabatun, ada perpustakaan. Jadi kalau dibalik atau dijadikan susunan mubtada khobar, maktabatun janibal fasli, ya, bisa dibalik. Ilal liqa ma'assalama. Hayya bina nahtati mudarsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jayyid. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.